Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Semua keluargaku, keluarga Syamilah yang semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Tentunya ketika kita mendapati pandemi ini sering sekali kita menjumpai keluarga dan sahabat kita mulai terengah-engah, mulai saturasi oksigennya mulai merendah. Dari 90 turun ke 80. Terkadang menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa yang terjadi ketika kita mendapati hal itu terjadi dan menimpa kepada keluarga kita. Ketika berupaya kita untuk menambahkan saturasi oksigennya, ada satu hal yang juga penting untuk kita lakukan kepada keluarga-keluarga kita ketika mulai saturasi oksigennya mulai turun, kondisinya mulai tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Yaitu adalah bagaimana kita terus menanamkan kepada orang-orang semacam ini, keluarga-keluarga kita yang semacam ini, supaya dia terus berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ini merupakan bagian dari salah satu sunnah yang terlupakan. Bahwasanya salah satu sunnah yang terlupakan mengkondisikan hati setiap orang sebelum penyakitnya, sebelum apa yang dia derita bertambah berat, sebelum menuju kepada sakaratul maut. Maka ketika orang itu masih bisa diajak bicara, masih dalam kondisi sadar, maka tidak ada sikap yang perlu untuk kita lakukan kecuali adalah menyadarkan hatinya supaya dia berprasangka yang baik kepada Allah. Katakan semua kebaikan yang telah dia lakukan kepada Allah dan katakan Allah itu Maha Pengampun, katakan Allah itu Maha Rahmat, katakan bahwasanya Allah itu Maha Penyayang kepada setiap hambanya. Lalu dia dikondisikan supaya dia berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita teringat kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW 3 hari sebelum beliau wafat. Beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali di antara kalian itu meninggal dunia kecuali kalian berprasangka yang baik kepada Allah. Karena ini merupakan modal besar ketika kita akan menuju kepada arah kematian apabila qadarullah orang yang kita cintai menuju kepada sakaratul maut. Makanya inilah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabat. Makanya sampai Abdullah bin Umar berkata, siapapun sebelum meninggal dunia dia dalam kondisi berprasangka yang baik kepada Allah, maka dia mati menuju kepada surganya Allah. Dia matinya dalam kondisi manja, dalam kondisi dia mendapatkan surga. Dan inilah yang harusnya kita bangun kepada keluarga-keluarga apabila kita menjumpai hal-hal yang tidak terduga. Ketika saturasi oksigennya mulai turun, maka kondisikan supaya dia berprasangka yang baik kepada Allah. Konkretnya adalah ketika kita mendapati seseorang dalam kondisi yang semacam itu, kita katakan, kamu ini orang yang baik, kamu adalah orang yang telah melakukan keimanan, kamu telah melakukan ketaatan, sebutkan amal-amal soleh yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Jangan menyebutkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia telah kerjakan, tapi sebutkan amal-amal soleh yang menjadikan dia berharap dengan amal soleh itu dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senang bahwasanya dia akan mendapatkan pahala atas apa yang telah dia lakukan, lalu dia senang untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan lebih senang bertemu dengan dia. Tapi siapapun yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah lebih benci bertemu dengan dia nanti. Dan itulah yang harusnya dilakukan. Itulah yang harusnya kita sampaikan kepada orang-orang ketika mereka dalam kondisi yang sudah tidak sesuai dengan standar idealnya kesehatan mereka. Dan itu kemudian kita lakukan. Kita kerjakan supaya ada harapan yang timbul bahwasanya dia berprasangka kepada Allah. Rasulullah SAW, beliau itu pernah mendatangi seorang pemuda dalam kondisi sakit. Lalu Rasulullah SAW bersabda dan bertanya kepada beliau, apa yang kamu rasakan? Aku merasakan betapa besarnya kemaksiatan yang telah aku lakukan, tetapi aku mengingat betapa besarnya rahmat Allah dalam kehidupanku. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, beliau kemudian merespon dan beliau menjawab, sesungguhnya pemuda ini mendapatkan apa yang dia harapkan dan akan diamankan apa yang dia takutkan. Apa yang dia takutkan? Adab Allah karena dia mengingat maksiatnya yang banyak.
Apa yang dia harapkan? Dia mendapatkan rahmatnya Allah. Disitulah kemudian kita mendapati siapapun mereka ketika sudah dalam kondisi sakit, tidak ada sikap pertama kali, pintu hati pertama kali ketika kita dalam kondisi sakit, kecuali terus memupuk prasangka baik kita kepada Allah, bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah sempurna di dalam rahmatnya, Allah mencintai kita lebih daripada cintanya kita kepada diri kita, bahwasanya kita telah melakukan kebaikan yang kita berharap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah walaupun seberat biji dzarrah, itu terus ditumbuhkan supaya kebencian kepada kita, kepada kematian itu memudar seiring dengan kita memupuk prasangka yang baik bahwasanya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnahnya sebelum seseorang itu sakitnya semakin berat, sebelum ditalkin, pastikan bahwasanya kita itu menata husnudzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendengar tiba-tiba di handphone kita berbunyi, paman kita saturasi oksigennya turun, maka katakan, paman, om ini orang yang baik, orang yang selalu memperhatikan saya, om ini adalah orang yang pantas mendapatkan balasan dari Allah. Apapun itu berprasangka yang baik ya om. Nah, itu harus ditumbuhkan terus supaya itu bisa menjadi kebaikan sembari ditumbuhkan prasangka bahwasanya dia insya Allah akan disembuhkan oleh Allah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa dan tidak meninggalkan bekas. Ini termasuk salah satu di antara sunnah ketika kita menyikapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari beberapa hari ini. Ketika banyak sekali beranda kita, handphone kita dipenuhi berita tentang orang-orang yang sedang drop saturasi oksigennya, kemudian sedang drop jantungnya, sedang sulit untuk bernafas, maka kita memberitahukan kepadanya. Teruslah berprasangka kepada Allah. Bersama dengan mentari yang menghangatkan bumi, teruslah berprasangka kepada Allah ketika matahari tepat di atas kepala kita, dan teruslah kita berprasangka yang baik kepada Allah ketika sebelum tidur dan ketika kita membuka mata di dalam awal hari ketika kita menjalani kehidupan. Itu yang harusnya kita lakukan. Semoga dengan pandemi ini kita justru memperhatikan salah satu sunnah yang terabaikan, yaitu menanamkan prasangka yang baik dan husnudzon kita kepada Allah ketika tiba-tiba kondisi tidak sebagaimana yang kita harapkan. Ketika kondisinya turun, ketika saturasi oksigennya tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita memperbanyak rasa prasangka kita kepada Allah, bahwasanya Allah Maha Baik, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, bahwasanya Allah pernah mengampuni dosa pembunuh 100 nyawa, lalu Allah berikan kepadanya surga ketika dia bertaubat, bahwasanya Allah pernah memasukkan seorang wanita yang pernah memberikan minuman kepada seekor anjing, lalu kemudian Allah masukkan dia ke surga. Semua itu diingat supaya kita tidak terlalu ketakutan ketika akan bertemu dengan Allah. Ada harapan yang menjadi bunga ketika kita berprasangka yang baik kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dijauhkan dari pandemi ini, dijauhkan dari wabah ini, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan fitnah. Semoga Allah kuatkan kita, Allah panjangkan kita di dalam ketaatan, dan Allah panjangkan umur kita dalam ibadah. Semoga tahun depan kita masih bisa mengikuti Ramadan. Semoga tahun berikutnya kita masih bisa memakmurkan seluruh umur kita dengan ketaatan dan ibadah. Ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ikuti Syamilah Series yang keempat di bulan Desember. Mari kita menjadi kerumunan orang yang mencintai ilmu dengan tema besar yang kita akan selenggarakan, The Day After You Die. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim.